dijemput sama Edwin. Hai Edwin. Halo, how are you? Untuk berangkat ke volunteer ke sekolah. Melanjutkan kembali petualangan solo travelingku di Livingstone, masih di area yang sama, Livingstone, Zambia. Kali ini aku akan melanjutkan perjalananku menuju pedesaan di daerah terpencil. Terlebih dahulu, Edwin datang menjemputku di Livingstone. Pak Edwin ini adalah kepala sekolah, sekaligus orang yang bertanggung jawab untuk sebuah SD di kawasan terpencil Livingstone. Setelah bertapa beberapa saat di kota Livingstone, sekarang waktunya aku berangkat pergi untuk menuju desa yang mungkin berjarak kurang lebih 20 km dari kota ini. Kalau sebelumnya aku hanya menghabiskan waktuku sebagai turis di Livingstone, Zambia, sekarang lain ceritanya. Ini adalah awal persiapan perjalananku untuk kegiatan volunteer di Zambia. Oh, this is the main market we have. Oke. The big market, yes. Di tengah perjalanan kami mampir ke pasar besar dan tentunya sambil memperkenalkan diriku kepada Edwin. Kami memang belum pernah kenal ataupun bertemu sebelumnya. Came by bus? Yeah. No, first I flew to Harare from Qatar. Then by bus from Harare to Victoria. And then by taxi. So this is oh my god, it's like in Uganda. Yeah. It's African in nature. It's like in Uganda, oh my god. Sangwa Chimozi. Memang sih, saat melihat pasar ini langsung teringat saat belusukan di pasar tradisional di Uganda. Tapi situasi pasar di negeri-negeri Afrika aku perhatikan memang banyak yang mirip satu sama lain. It's like Uganda? Yes, because I did volunteer in Uganda Okay. 2 years ago. Yeah, in very rural area like this. We call this market called Katambalale. Okay. Those who are laying food on the ground. Oh, Yes. very nature. They don't have the standard places where they can display their goods. Kelihatan banget sayur-sayuran dan buah-buahan masih seger-seger dan alami, fresh from the oven, langsung dari petani. Cuma pertanyaanku, kira-kira kalau jalan dan belanja di sini aman gak sih? Is it safe here? Yes. Yes. I got very traumatic when I got dropped in Nairobi. That's why. Oh no, Yeah. here no. Okay. Yeah, They locked you there from Nairobi. I got dropped in Nairobi. Yeah. Here An no. experience. That's Here, no. why. Zambia is a Christian nation, Okay. and people here they fear the law. Oh, good. Yes, we respect each other. It's good. That's why after I got dropped and had bad experience in Kampala, in Nairobi, Kampala. I got so scared. Those are big cities, you know. Yeah. So in the big cities, people they are more creative than in people from the small Yeah. background cities. Saat melihat ibu-ibu pakai penutup rambut kepala dan menaruh barang di atasnya juga mirip sama yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu di Uganda. Sayang banget sih jalan-jalanannya masih jelek belum diaspal. Ya beginilah suasana pedalamannya. Lingkungannya dan suasananya beda banget sih sama kota di Livingstone yang masih banyak jalan aspalnya dan cukup bersih. Aku cuma bertanya-tanya dalam hatiku, apa pemerintah setempat tidak peduli dengan infrastruktur dan pembangunan di sini ya? What did you say? Dance? Trade. What is that? This one. Trend? Oh no, I don't follow. Why? I thought maybe you have an idea. Huh? I do follow and post something. Oh. Yes, but haven't found any engagement. People always talk about this different. I don't use too much social media. Like, that's very headache. It's not good to use a lot of social media. I avoid it. So yeah, I use but not so often. So you are Christian? Yes, I am. You? I adhere traditional belief. I'm spiritualist. Kebanyakan orang-orang yang kujumpai adalah penganut agama Kristen, agama mayoritas di Afrika bagian selatan dan juga maupun di Afrika bagian So timur. mostly in this country, in Southern Africa, mostly Christian. Yes. Same like in East Africa, like Kenya, Uganda.
also Christian. Seru banget sih di sini. Aku melewati jalan raya rute internasional yang menghubungkan berbagai negara. This is Nagatin Road going to the school. Okay. Also, as well as proceeding to Botswana and Namibia. Oh, okay. So This this is the same road. this is the road going to Botswana. Botswana. Okay. So close to Botswana. Yeah. Kendati pun jalan raya rute internasional yang menghubungkan 3 negara, tapi jalanannya cukup sepi ya. No, the road is quite good. Kebanyakan dilewati untuk logistik dan perdagangan. It's a business road. Also the same direction to go to Namibia. Yeah. Okay. Have you been to Namibia? No, but Botswana. How is Botswana? Well, I've been to Botswana but several times. Okay. And Zimbabwe, Malawi. Yes. How is Botswana? It's good? Yeah, it's good. Better? It's better, yeah. Oh, really? Lot of animals. Oh, nice. Di sisi kanan dan kiri jalan masih banyak terlihat rumput-rumput liar serta semak belukar yang tumbuh bebas. Inilah bentang savana yang kami lewati sepanjang perjalanan di pedalaman selatan Zambia. Suasananya terasa kering, udara panas menyengat. Untungnya, jalan aspal yang kami lalui cukup mulus dan rata. Sangat berbeda dengan jalanan di area pasar yang kami lewati tadi. Very nice road. Just few minutes from here. Okay. To the airport. Sekitar 17 km dari tempat penginapanku sebelumnya, akhirnya kami tiba di sebuah area yang bernama Pedesaan Simonga. Lokasinya benar-benar terpencil. Sepanjang jalan nyaris tak terlihat banyak penduduk. Rasanya seperti berada di tengah hutan belantara. Dan disinilah aku akan tinggal untuk beberapa waktu ke depan. Koperku yang berwarna biru ini cukup berat, sekitar 20 kg, dibantu diangkat menuju kamar yang akan aku tempati. Tempat ini adalah sekolah dan aku juga akan tinggal di sini. Ya, tinggal di sekolahan, bukan tinggal di homestay, apalagi hotel. Kamar yang akan aku tempati pun sangat kecil. Kesan pertamaku saat memasuki area ini, bangunan kompleksnya tampak sangat sederhana dan masih membutuhkan banyak perbaikan. Pertama-tama, ibu guru mulai menunjukkan kepadaku area sekolah beserta tempat tinggal yang berada di dalam satu kompleks. Aku mendapat kamar sendiri, di samping kamarku ada dapur bersama yang bisa digunakan. This is a simple kitchen. Okay. Yes, the stove here. Oh, there is this heater and stove. Yeah. Okay. Even here, the kids behind me. Okay. Hanya saja kamar mandi dan toilet berada di luar, berjarak sekitar 50 meter dari kamar. Cukup lumayan sih kalau jalan. Lalu muncul pertanyaan di benakku, dengan siapa aku akan tinggal di sini sebagai volunteer nantinya? Ternyata aku tinggal sendirian. Satu lagi, di sini tidak ada wifi. Jadi ya aku pakai data internet. Sinyalnya agak lelet sih, maklum lokasinya di tengah hutan savana. Tapi setidaknya aku masih bisa terkoneksi dengan internet daripada tidak sama sekali. Selanjutnya aku diajak melihat ruangan kepala sekolah yang juga sekaligus berfungsi sebagai ruang administrasi. Di dinding ruangan ini kulihat ada beberapa foto para volunteer yang sebelumnya pernah membantu di sekolah Simonga Tandizani ini. Sekolah swasta berbasis amal ini menyediakan pendidikan bagi anak-anak dari tingkat TK hingga SD. Meskipun bangunannya sederhana, lingkungan sekolahnya cukup luas. Which is in Nyanja. Setelah selesai melihat situasi kondisi dan lingkungan sekolahan, saatnya mengikuti aktivitas anak-anak pada istirahat jam makan siang. So now they are having lunch. Hey, what are you eating? Beginilah suasana istirahat jam makan siang. Dari sorot mata anak-anak sekolah, mungkin mereka sedikit kaget saat melihatku yang baru saja datang di sekolah ini. Siapa ya cewek manis ini? Hello, what are you eating? Hi.
Enjoy lunch. Enjoy lunch. Saat pertama kali datang ke sini, aku diam terlebih dahulu mengamati sekeliling, mengamati bagaimana siswa-siswi sekolah, khususnya jam makan siang saat ini. Situasi seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan saat aku menjadi volunteer di Uganda sebelumnya. Menu makanannya pun hampir sama, makan bubur jagung. Kalau di Afrika Timur biasanya bernama ugali, di Zimbabwe sebutannya sasa, sedangkan di sini mereka menyebutnya shima. Bubur jagung yang terbuat dari tepung maizena, yaitu merupakan makanan pokok yang pada umumnya di benua Afrika. What is this? Chicken. Chicken and Shima. in Uganda and Kenya we call ugali. You call it ugali. Ugali. How to call in Zambia? Shima. Shima. Aku pun diajak untuk ikut makan siang bersama anak-anak di sekolah. Sebelum makan siang, cuci kedua tanganku terlebih dahulu. You wash 2 hands. Tidak hanya makan bersama anak-anak sekolah, tetapi di sini aku juga melihat dapur tempat memasak, dapur yang lokasinya masih satu area dengan sekolah. Makanan dimasak langsung di sini, masih segar dan langsung dibagikan di sekolah. Rasanya gemes aja sih melihat anak-anak di sekeliling. Aku sendiri nggak bisa menyembunyikan kegemasanku saat berkumpul makan siang bersama anak-anak yang masih TK ini. It's hot. Yeah, it's hot. It's hot. Yeah. Are you not eating with us? I'm also eating it. Okay. Hanya saja, makanan pokok Afrika yang terbuat dari tepung maizena ini tidak cocok sama lidahku. Meski sudah melalang benua di Afrika, lidahku tetap aja nggak bisa menerima bubur maizena ini. Ku coba sedikit untuk mencicipi dengan tanganku, rasanya nggak ada bedanya, mau itu di Afrika Timur, di Zimbabwe, ataupun di Zambia sini. Dulu pernah kupaksakan untuk makan, tapi tetap aja nggak bisa. Namanya juga nggak cocok sama makanan, jadi memang nggak bisa dipaksakan kan. Sementara itu, kulihat anak-anak makan dengan begitu lahapnya. So we are eating now. Kalau ada nasi, pastinya aku pilih nasi lah. Saat tanya Edwin, beras bagi mereka terlalu mahal harganya, jadi hanya mampu menyediakan ini setiap harinya. Hai. Hai. Ekspresinya itu loh, selalu ceria saat lihat kamera. Gembira banget. Anak-anaknya pada lincah-lincah gitu. They are ever happy when they see Muzungu. So what's your name? Joyce. And? Bririan. Oh, nice to meet you. Enjoy lunch. Grade 3. Huh? They are in grade 3. Kalau tadi makan bareng anak-anak TK, sekarang gantian makan bareng sama anak-anak kelas 3 SD. Karena mejanya terbatas, jadi gantian gitu jadwal makannya. Hi. What are you eating? Jam makan siang bersama sudah selesai, tapi aku melihat ada sekumpulan anak-anak di dekat dapur sekolah yang masih asyik untuk menghabiskan sisa-sisa makanan di wajan besar. Walaupun kondisi apa adanya dan sangat sederhana, tapi kayaknya seru aja sih dan mereka happy-happy aja gitu. Wow. Say hi. 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 Oh, I'm good. What's your name? Kebijakanani. Sorry? Kebijakanani. Kebijakani? Jakanani. Jakaman. Oh, okay. Very hard name. You like it? Hi, Wendy. Hi to. Hi. What are you eating? Hi, Nyama. It's very nice. You like it? Yes. Yeah.
You enjoy it. Hi. How old are you? I'm 11 years old. 11 and tall like this. Okay, and what's your name? Kalebuas. Huh? Kalebuas. Kalebuas? Yes. Kalebuas? Kalebuas. Oh, Kalebuas. very hard name. It's my first name to hear stuck on name. Kalebuas. Okay. Thank you. Jadi inilah hari pertamaku datang dan mulai tinggal di area sekolah yang terletak di tengah hutan savana, Livingstone, Zambia. Anak-anak menyambutku dengan sangat antusias, rasanya menyenangkan sekali. Kami saling berkenalan terlebih dahulu sekaligus buat diriku untuk beradaptasi di suasana dan lingkungan yang baru. Apalagi untuk saat ini aku adalah satu-satunya orang asing di sini. Selamat datang di Simonga Tandizani School. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Dah.